Halo, selamat sore semuanya. Sore menjelang malam. Selamat sore, Kakak Victor. Tampaknya sehat sekali Mas Kris ya. Iya, harus sehat dan selalu ceria kayaknya. Kita ketemu lagi malam minggu kali ini di room line, gitu ya, ruang berbincang secara online. Iya. Apa kabarnya malam minggu hari ini, Mas Victor? Kenapa Mas? Apa kabarnya malam minggu hari Aduh, ini? Apa kabarnya? baik, baik banget kabarnya. Oke, Ya. oke, mantap. Kita akan diskusi tentang apa, Mas Victor, untuk tema pada room kali ini? Nah, hari ini ngomongin pengembangan diri, Mas. Gitu ya. Oh, oke. Di masa kayak gini ini kan masa-masa yang online seperti itu gitu ya. Masa-masa pandemi, masa berjarak gitu ya. Bagaimana kita tetap bisa mengembangkan diri? Apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan diri di masa-masa seperti ini? Gitu. Ini berupa skill ya, Mas Victor ya, bukan berupa berat badan kan ya? Iya betul, berarti skill, ada nilai tambah Bukan, gitu. berarti bukan dirinya masih berkembang gitu ya, bertambah gemuk dan lain sebagainya gitu ya. Betul, betul. Iya, kenapa sih Mas? Maksudnya kalau kita melihat memang mahasiswa perlu mengembangkan diri gitu ya, karena kalau kita melihat juga teman-teman dan rekan-rekan yang lain bisa melihat juga episode begitu ya di tanggal 5 September yang lalu tentang ketika bagaimana perkuliahan online dan lain sebagainya itu membuat mahasiswa banyak akhirnya terbatasi begitu ya, apalagi ketika diputuskan oleh pemerintah harus stay at home begitu ya, harus belajar dari rumah, semua dilakukan dari aktivitas semua dilakukan dari rumah, itu merupakan bisa dikatakan energinya akhirnya harus berhenti begitu ya. Energinya harus terbatas begitu lah. Tapi seperti apa kita nanti akan sharing gitu ya dengan beberapa teman-teman begitu ya, dengan kakak juga ada seorang kakak yang akan menolong kita nantinya untuk kita bisa melihat begitu ya bagaimana cara mengembangkan diri untuk mahasiswa. Jadi mungkin kakak Victor bisa mengundang gitu ya siapa tamu kita mahasiswa yang saat ini bisa menemani kita gitu ya atau sharing dengan kita. Silakan kakak. Ya. Dalam kesempatan hari ini kita mau berbagi dengan teman-teman mahasiswa ya Mas Kris ya. Dan hari ini kita berbagi dengan 2 orang mahasiswa. Satu dari, ini bingung juga ya, dia dari Jakarta atau dari Surabaya gitu ya. Sudahlah, kita panggilkan Yolanda. Ya, Yolanda. Nanti kita tanya-tanya dia mahasiswi dari mana. Dan halo Yolanda. Halo kakak-kakak. Halo, selamat sore. Sore. Nah, kemudian juga yang kedua sama Krista gitu ya. Nanti kita tanya-tanya juga mereka mahasiswa. Dia ada mahasiswa dari mana? Halo, Kris. Halo Krista. Halo Kak. Halo, Krista ya, bukan Cista. Kalau Cista sih beda lagi namanya. Itu kayaknya saya kenal Cista itu lah ini. Ya, oke. Jadi silakan ini diperkenalkan Mas Victor atau memperkenalkan diri mereka sendiri? Ya. Kalau Yolanda ini dari mahasiswi atau apa? Mahasiswi dari mana? Silahkan kenalkan diri Yolanda. Oke, perkenalkan, namaku Yolanda. Aku mahasiswa dari ITS Surabaya. Cuma memang asalnya bukan dari Surabaya, asalnya dari Jakarta. Oh, asalnya Jakarta tapi kuliahnya ITS Surabaya gitu ya? Ya, betul. Suja berarti Surabaya Jakarta. Kita. Oke, kalau Krista silakan memperkenalkan diri. Oke, nama saya sendiri Kristianto, bisa dipanggil Kris, bisa dipanggil Cis juga terkadang. Saya mahasiswa dari Universitas Jember. Jurusan apa, Krista? Jurusan agroteknologi. Oh, jurusan pertanian. Pertanian ya. Kalau Yolanda jurusan apa Yolanda? Aku jurusan teknik geofisika, Kak. Oh iya, nggak tahu juga itu. Itu ngapain belajar apa itu Yolanda? Kalau di teknik geofisika belajar apa maksudnya kayak kondisi di bawah bumi gitu. Misalkan bisa ada energi panas bumi atau ada minyak
gas kayak gitu. Tapi bisa juga belajar tentang mitigasi bencana alam. Kan biasanya kayak BMKG jadinya geofisika gitu ya. Oh, Nah, kan Oh, mitigasi bencana alam juga bisa. jadi memprediksi gitu. Jadi termasuk BMKG itu memprediksi. Iya, betul. kalau agroteknologi sendiri, Cis, belajar apa dirimu? Lebih ke budidaya pertanian juga. Kayak budidaya tanaman-tanaman gitu dan juga bagaimana di lapangnya. Waduh ini kayaknya jurusan-jurusannya tuh banyak ke lapangan ya mereka ya. Iya, Iya. Lebih buat penelitian ya. orang-orang lapangan. Ya, sepertinya makanya energinya cukup banyak sih. Makanya, Mas, jadi karena apa namanya? Karena energi yang sangat banyak ini, terus akhirnya ditumpuk harus belajar dari rumah, ini sepertinya akan seperti apa nih, akan jadi diskusi yang menarik juga gitu. Karena jurusannya kan jurusan lapangan gitu. Dan gimana cara ngembangin diri gitu ya mereka. Iya. Nah, Kalau boleh ini tahu kan, silakan. teman-teman ini lagi sibuk apa sekarang? Sibuk ngapain? Sekarang lagi sibuk apa yang paling ini? Yolanda dulu, silakan. Ladies first, Yolanda. Oke. Kalau aku sibuknya saat ini bersyukur sudah selesai skripsi, jadi lagi pengangguran kali ya. Enggak, tapi di dalam masa-masa nunggu wisuda, sibuknya mungkin mengembangkan beberapa hal sama pelayanan gitu. Pelayanan di mana? Dapat beasiswa ya? Sempat dapat beasiswa ya? Iya, sempat dapat beasiswa tahun lalu sih, semester lalu tepatnya. Jadi September 2019 sampai Januari 2020 ada beasiswa dari pemerintah Kanada di sana. Jadi sempat ke Kanada sana ya? Iya, sempat Kak. Sempat ketemu Sebelum Perdana COVID. Menteri yang ganteng nggak ya? Sempat ketemu Perdana Menteri yang ganteng itu nggak ya? Ya, nggak sempet sih. Cuma kayak udah bisa nggak ya ketemu? Cuma nggak mungkin lah ya. Pasti sulit banget. Kalau Cis gimana Cis? Sibuk apa sekarang? Kalau bicara mengenai kesibukan, saya sendiri saat ini lagi sibuk menyelesaikan skripsi. Lalu juga sibuk bekerja dan juga memulai usaha dan juga pelayanan. Woi, hebat banget. Memulai usaha apa? Usahanya sih kayak franchise ini sih Kak, laundry gitu sih. Oh, oke. Sultan mungkin berminat kalau ini bajunya kotor bisa dikirim ke Jember. Waduh, jauh sekali. Tapi katanya Cis juga barista juga ya? Iya Kak. Bicara yang senja-senja gitu ya. Sejak kapan itu ngebarista gitu ya? Memulai laundry dan segala macam? Lebih sejak 1 bulan yang lalu sih Kak. Itu kayak barista dan juga laundry itu mulai hampir berbarengan sih. Ini patut ditanyakan tuh ya, waktu masa pandemi malah bikin usaha ini. Iya. Oke, begini. Tapi ini nggak sih, maksudnya ketika masa-masa kan kuliah juga gitu ya, maksudnya kita kuliah, Yolanda kuliah, ketika harus, mungkin Yolanda setelah ini ya, setelah dapat beasiswa, terus tiba-tiba ada pandemi yang mengharuskan akhirnya semua dilakukan dari rumah begitu ya, belajar dari rumah begitu ya, belajar dari rumah itu rasanya gimana gitu, maksudnya pengalaman-pengalaman atau rasa yang muncul saat itu gitu ya, karena kan tadi disampaikan bahwa kalian orang-orang lapangan yang biasanya terjun di lapangan dan sebagainya, tapi tiba-tiba harus stay di rumah gitu, perasaannya apa ya yang muncul? Silakan, siapa yang mulai dulu? Gusta dulu deh, Gusta. Di masa kuliahan ya, kayak harus di lapangan itu kan juga sebenarnya yang bingung itu bagaimana cara regulasi dari kampusnya itu sih Kak. Soalnya kan dari kampusnya juga ada peraturan, ada kebijakan-kebijakan juga yang harus kita
lakukan agar bisa kayak contohnya kita mau sempro, mau semhas atau mau sidang itu kan juga peraturannya berubah semua lah Kak. Gitu sih. Membingungkan akhirnya. Di awal-awal membingungkan Kak. Cuma setelah dijalani, oh ternyata gini, ternyata lebih mudah gini, banyaklah yang kemudahan-kemudahan yang ditemukan ketika melakukan. Tapi akhirnya skripsi yang kamu kerjakan juga harus mengharuskan ke lapangan, begitu kan ya? Iya, itu harus ada regulasinya, kayak contohnya seperti surat sehat dan juga surat bebas dari COVID-19 gitu. Jadi, terus sekarang gimana? Bisa maksud terkait dengan sekarang gitu ya? Maksudnya ketika kamu mengerjakan skripsi tapi dengan kondisi seperti ini, begitu, itu gimana? Harus ke lapangan? Apakah masih boleh? Seperti apa? Kebetulan penelitian saya kan ada di Lumajang nggak, jadi ke kota sebelah itu kan juga harus membutuhkan kayak regulasi di kampus juga, terutama yang mengenai surat sehat dan sebagainya, sehingga tetap harus ke lapangan. Nanti jatuhnya juga di lapangan itu kan juga ditentukan juga yang orang-orangnya itu juga terbatas ya. Jadi ada regulasi yang tambahan dari dari kampus untuk mengamankan mahasiswa dan objek yang diteliti. Objek yang diteliti nggak perlu diamankan. Kalau Yolanda sendiri gimana? Maksudnya ketika balik dari Kanada gitu ya, terus akhirnya tetap masuk ke kampus kan, gitu ya, Februari begitu, tetap masuk kampus itu gimana akhirnya? Oke, kalau aku jadi kan pas kembali ke Indonesia itu langsung ngambil tugas akhir kan. Nah, kebetulan tugas akhirku itu memang penelitian juga di daerah Bojonegoro. Tapi bersyukurnya semua data yang aku perlukan sebelum COVID itu sudah ada. Nah, cuma yang menjadi masalah tuh ketika mau ngolah datanya ini kan harus di laboratorium. Nah, dan itu tuh pas lagi pandemi itu sih yang paling sulit. Jadi waktu itu ITS tidak membolehkan ada kegiatan apapun waktu itu 1 atau 2 bulan pertama. Nah, tapi setelah itu boleh ada kegiatan hanya dalam satu lab, hanya boleh ada 1 atau 2 orang. Nah, tapi kondisinya aku sudah kembali ke Jakarta, jadi ya itu dilema sih. Makanya karena waktu itu juga PSBB di Jakarta, jadi sulit untuk kembali keluar kota gitu, kembali ke Surabaya. Jadi yang dilakukan akhirnya bimbingan online sama dosen pembimbing, ya itu sih challenge-nya sih. Pembimbingan online tuh agak sulit sih bagiku secara pribadi. Terus akhirnya gimana mengakali supaya bisa tetap menggunakan lab? Pakai labnya UI gitu enggak ya? Kalau cara mengakalinya ini sih, kan beberapa misalkan ada software yang harus dipakai dan itu memang ada di lab ya kan. Jadi akhirnya ITS jurusanku buka license untuk software itu, jadi aku bisa download dan install dari laptopku sendiri. Untung ya, gercep. Iya, bersyukur, iya. Tapi bersyukurnya datanya sudah dikerjakan sebelum COVID ya, maksudnya itu bisa bagian, gitu ya. Iya benar Kak, benar. Tapi ada tantangannya nggak sih, maksudnya ketika bimbingan dari lewat daring gitu ya, atau lewat online begitu, itu ada tantangan tersendiri nggak sih, maksudnya daripada kan kalau bertatap muka langsung mungkin dosen bisa kasih tahu lebih jelas dan sebagainya. Kalau yang via daring atau online itu lebih mudah atau lebih susah? Kalau aku pribadi jujur lebih susah sih Kak, karena sering terjadi miscommunication kayak lagi direvisi nih bab 1 gitu kan. Nah, aku nangkepnya direvisi hanya bagian paragraf berapa gitu. Nah, tapi ternyata maksud dosennya tuh keseluruhan bab 1 gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang buat lebih sulit sih kalau menurutku secara online kalau bimbingan. Jadi terjadi miskom ya.
Itu dosen pembimbingnya berapa? 2 atau 1? Kenapa Kak? Maaf. Dosen pembimbingnya berapa? 1 atau 2? Dosen pembimbingnya 2 Kak. Malah lebih susah lagi kalau 2 ya. Benar. Maksud satunya seperti apa? Maksud satunya seperti apa? Menggabungkannya seperti apa? Iya benar. Oke. Nah, tadi kan menghadapi itu ya banyak kesulitan gitu ya. Dan tantangan seperti itu gitu ya. Gimana tetap bertahan ya? Tadi tetap bertahan untuk menyelesaikan tugas akhirnya, menyelesaikan kuliahnya. Apalagi tadi tempat penelitiannya jauh-jauh ya, satu di Lumajang gitu kan ya. Gitu kan. Nah, kira-kira kalau Cis sendiri gimana? Kalau sekarang Cis tahap skripsinya sudah sampai tahap apa sih? Sudah olah data, sudah sampai? Kalau mengenai skripsi itu sendiri kan baru dapat, ini kan proyek dosen Kak. Jadi baru dapatnya baru awal bulan kemarin sih. Jadi masih awal-awal, masih mengajukan judul dan juga masih bikin proposal itu sih. Masih bikin proposal sudah sampai. Cuman tetap diperjuangkan gitu ya, bisa diperjuangkan. Ada kesulitan yang ditemui kayak yang Yolanda tadi nggak? Bimbingan makin sulit. Kalau bimbingan kebetulan dosen pembimbing saya sih maunya ditemuin secara offline ya. Jadi juga lagi ngatur regulasi itu lagi yang dipersiapkan itu tadi, kayak contohnya kayak surat sehat dan juga berbagai macamnya itu perlu dipersiapkan. Ya Allah, kamu ini aja ya, nemuin dosen aja kayak mau naik Gunung Semeru ada surat sehatnya juga. Kayak melakukan perjalanan naik pesawat gitu ya, naik kereta api ya. Hanya untuk menemui dosen. Dan itu harus selalu, kalau misalnya bimbingan harus pakai surat sehat, ada surat sehatnya. Harus Kak, soalnya kan ini yang salah satu pembimbing saya itu kan kaprodi Pak, gitu. Makanya perlu diamankan ya. Termasuk bimbingmu juga harus punya surat sehat, jadi tujuan surat sehat gitu ya. Kalau pembimbing kan saya kurang tahu sih ya, tapi kayaknya nggak punya. Perlu ditanyakan ya. Iya. Gimana Bapak sehat juga supaya bisa bertemu aja gitu. Jadi itu ya. Tapi maksudnya tetap diperjuangkan. Bahkan sampai Yolanda tadi lulus, kalau Cis sudah sampai tahap proposal gitu ya. Bahkan usahanya lebih dramatis gitu ya. Demi menemui dosen pembimbing tetap harus ada surat sehat. Mungkin perlu rapid swab sekalian. Ya. itu setiap 3 hari sekali tuh. Jadi ya rapidnya 3 hari sekali, bimbingan gitu mungkin juga. Wah, banget juga ya bimbingan. Tapi juga maksudnya itu juga yang mungkin memang dialami ya gitu ya. Maksudnya seperti yang Rumlan yang tanggal 5 September kemarin juga melihat bagian itu, dosen juga akhirnya bingung juga begitu ya, harus seperti apa dan bagaimana gitu ya, melihat bagian ini begitu ketika kuliah, ketika skripsi dan lain sebagainya, itu juga menjadi satu kesulitan tersendiri juga, bukan hanya dialami oleh mahasiswa tapi juga dialami oleh dosen gitu ya. Tapi kalau kita tanya gitu ya, atau kita boleh tahu bagaimana kalian cara mengembangkan diri gitu ya di tengah kondisi-kondisi seperti ini gitu ya. Mungkin karena kalian terkhusus gitu ya, lebih senior bisa dikatakan gitu ya di kampus, pasti kan tanggung jawabnya secara akademis itu lebih tinggi karena skripsi gitu ya. Wah, skripsi harus dikejar, harus diselesaikan dan sebagainya. Itu bagaimana kalian bisa tahu, oh saya harus mengembangkan diri nih, oh ya saya harus berjuang, bisa dikatakan begitu. Bagaimana itu? Punya motivasi mengembangkan diri itu enggak juga ya. Soalnya kan bisa jadi sudah skripsi nih, ya pokoknya skripsiku selesai gitu ya. Aku terima apa adanya semua, kan bisa juga ada sampai kayak gitu ya. Ada yang akhirnya pasrah dengan soalnya kan biasanya kalau sudah skripsi ya, bro ya. Kuliahnya sudah enggak ada ya, banyak nganggurnya.
Iya, every day is holiday biasanya begitu. Iya. Gimana teman-teman? Mau dari siapa dulu Mas Kris? Cista dulu kan, Cista karena kan Cista bagi saya dia skripsi tapi juga dia punya apa namanya bisnis begitu ya, terpikir untuk bisnis di tengah kondisi tuntutan skripsi dan menyelesaikan itu. Silakan Cista. Fokus untuk mengembangkan diri. Jadi kalau mengenai skripsi itu yang saya lihat sih ini juga apa orang tua. Jadi kan juga perjuangan orang tua, kita juga harus lihat juga perjuangan orang tua dan juga apa namanya kalau di Kolose 3:23 kan lakukanlah apa yang kamu lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Jadi harus mengerjakan apa yang kita kerjakan di dunia ini dengan sepenuh hati, gitu kan. Jadi harus terus mengejar, terus berusaha untuk menyelesaikan skripsi itu dan juga untuk kalau mengenai usaha itu kan juga harus apa namanya pintar-pintar juga melihat peluang di masa pandemi ini dan kalau harus pintar-pintar juga dalam memanage waktu itu karena akan susah ketika kita sibuk mengerjakan skripsi dan juga berbisnis gitu atau bekerja. Coba. Gimana kamu melihat peluang nih, Cis? Maksudnya peluang yang ada itu, maksudnya gimana caramu melihat? Oh iya, ini kan kamu tadi bilang aku memulai bisnis laundry. Bagaimana kamu bisa melihat laundry, gitu ya? Atau di kedai kopi? Kan katanya tadi bersamaan ya, hampir bersamaan begitu ya. Jadi gimana kamu melihatnya? Kalau melihatnya kan apa ya yang dibutuhkan saat ini tuh kondisinya seperti apa dan juga kira-kira yang dibutuhkan oleh orang-orang itu bagaimana? Kita lebih memposisikan diri kita sebagai konsumen itu. Jadi kan kita bisa tahu apa sih yang sebenarnya benar-benar dibutuhkan itu dan juga bagaimana cara untuk mengatasi kebutuhan itu tadi gitu. Terus kok ini ya, misalnya tadi kepikir untuk laundry sama jadi barista. Peluang apa yang bisa kamu lihat sampai bisa ini? Kalau mengenai barista sih sebenarnya udah dari dulu pengen jadi barista ya, tapi kan nggak ada uang untuk beli peralatannya. Jadi cara terbaik itu kan kerja untuk bisa belajar mengenai kopi tentunya. Nah, kalau jadi barista juga itu bekerja juga agak dilarang sama orang tua, cuma akhirnya bisa meyakinkan. Lalu kemudian mengenai laundry itu sebenarnya juga ada dari teman juga yang kita sama-sama berpikir juga mengenai bagaimana sih kondisi apa sih yang sekarang yang terjadi kan COVID. Lalu apa sih yang kira-kira diperlukan sama orang-orang di luar itu kan juga banyak kayak pertemuan-pertemuan secara online itu pastinya juga sedikit waktu untuk contohnya kayak cuci baju gitu kan juga pasti sedikit banget waktu untuk itu sehingga pasti itu juga dibutuhkan gitu. Jadi ada analisis bisnisnya gitu ya, ada analisis situasi, dia mengambil keputusan dua hal itu. Nah kalau jadi barista tuh setahu saya kan harus belajar racik kopi, ngerti jenis-jenis kopi gitu ya. Itu kopi. Itu belajar sejak kapan? Selama pas pandemi ini atau sebelumnya sudah belajar tentang hal itu? Kalau mengenai kopi itu sebenarnya udah minat pengen jadi baristanya mulai dari semester 3, sekitar semester 3 sampai akhirnya baru kesampaian kerja di kedai kopi ya baru di masa pandemi ini gitu. Baru pasti kesempatan di masa pandemi dan itu juga sebelum jadi barista pasti belajar dulu ya, diajarin dulu ya sama ini. Kalau belajarnya sebenarnya dulu udah sempat belajar sama teman waktu di KKN. Oh, sudah sempat belajar. Wow, sudah. Keren. Kalau Cis sendiri punya rencana pengembangan diri nggak ya untuk apa namanya? Jadi kan dan bagaimana Cis bisa mendasari pembuatan rencana pengembangan diri? Punya rencana pengembangan diri nggak? Aku mau kuliah mengembangkan
ini karena aku pengen jadi barista, aku mau mengembangkan pembelajaran aku dan seterusnya, ada rencana pengembangan diri semacam itu nggak? Dan kenapa kok bikin? Siapa yang nyuruh bikin juga kalau ada? Kalau mengenai rencana pengembangan diri, kalau mengenai di barista lebih ini sih lebih peka lagi rasa-rasa kopi itu. Contohnya kan ada Arabica, Robusta, dan juga rasa kopi dari setiap daerah kan juga beda. Itu juga harus melatih kepekaan lidah gitu. Terus juga kalau mengenai pengembangan diri, lebih pinginnya sih bukan di bagian baristanya, tapi di bagian studi sih, Kak. Terus bagian studi? Iya. Seperti apa, Bro, bagian studi yang pengen kau kembangkan? Kalau studi yang pengen saya kembangkan itu, saya pengen belajar lebih lagi di bagian teologi dan juga di bidang pertanian. Jadi dari kedua itu nanti bisa dikombinasikan sebagai pelayanan di dunia pekerjaan. Oh, gitu. Mantap. Jadi bisa dikerjakan bareng-bareng ya. Mungkin pelayanan misi pertanian begitu mungkin. Jadi Krista secara khusus memang kalau kopi itu hobi ya, tetapi punya rencana pengembangan diri juga. Aku pengen belajar melatih terus kepekaan terhadap jenis-jenis kopi, tapi dalam secara jangka panjang pengen belajar integrasi pertanian dan teologi gitu ya. Iya. Mantap sekali. Selamat datang kembali, Yolanda. Iya. Maaf, sinyal wifi-nya mati. Tidak apa-apa. Ini tadi kan habis ngobrol terkait dengan pengembangan diri yang dilakukan selama masa pandemi sih ya. Nah, gitu. Kalau kita tadi kan men-sharingkan gitu ya bagaimana dia mengembangkan diri dalam entrepreneur gitu ya. Jadi melihat peluang, melihat bagaimana konsumen berpikir begitu dan bagaimana pengembangan dirinya ke depan. Kalau Yolanda sendiri pernah terpikir nggak maksudnya mau mengembangkan diri dalam hal apa selama masa pandemi atau ketika masa pandemi ada gitu gimana? Oke. Ada sih beberapa hal baru yang aku lakukan di masa-masa pandemi gitu ya. Yang dulunya belum ini yang non studi gitu ya. Yang dulunya belum bisa masak, sekarang belajar masak atau buat kue atau belajar fotografi kayak gitu. Itu hal-hal yang sebelum masa pandemi belum pernah aku lakukan secara serius gitu. Cuma kondisi ini akhirnya membuat aku kayaknya seru nih belajar hal-hal yang baru. Dan juga mungkin kesibukannya lagi ini belajar bahasa-bahasa baru karena cukup menarik sih. Karena pas masa pandemi ini kan sering nonton film gitu ya, entah film aku jadi sering nonton anime, jadi lagi belajar bahasa Jepang. Terus jadi sering dengar lagu-lagu old songs yang Prancis, jadi lagi belajar bahasa Prancis gitu. Kayak gitu aja sih. Cuma kalau drakor enggak ya termasuknya? Sayang sekali saya kurang tertarik drakor. Oh, kalau sama Kak Victor berarti. Kalau sama Kak Victor. Iya. Ketika drakor. Pengaruh istri ya. Terus silakan Yolanda. Kalau untuk yang studi pengembangan diri yang lagi aku lakukan ini juga sih melihat sekarang kan lagi trennya tuh big data gitu ya. Jadi lagi belajar tentang apa namanya artificial intelligence, lagi belajar coding juga ya AI. Kayak gitu sih kan lagi banyak nih course-course yang gratis masa pandemi. Nah itu tuh dimanfaatin sih. Wow. Tapi itu terkait juga ya dengan ilmumu kalau ketika belajar tentang big data dan seterusnya. Iya, cukup terkait juga sih Kak sebenarnya. Di kaitannya di mana nih? Kaitannya sebenarnya ke arah pengolahannya sih Kak. Kan memang lapangan nih jurusanku. Cuma ketika kita dapat data kita perlu ngolahnya gitu. Nah ngolahnya ini biasanya dengan coding-codingan atau program kayak
istilahnya programming lah ya. Nah, aku dulu nggak terlalu kuat sih di bagian itu. Jadi biasanya kuatnya di bagian lapangan, tapi bagian pengolahan kurang kuat. Nah, karena dipaksa di rumah kan nggak mungkin ke lapangan sering-sering. Jadi akhirnya bagian pengolahannya yang di-improve gitu. Jadi nge-cross ya. Dari nge-cross menariknya nge-cross nih akhirnya. Akhirnya harus menyeberang ke programming gitu ya, teknik informatika begitu ya akhirnya. Iya benar-benar. Punya beberapa teman informatika terus akhirnya nanya ini gimana gitu. Tapi kayaknya ini natur manusia kali ya, kejepit bukan berarti akhirnya terkurung gitu ya, tapi apa ya yang bisa dilakukan supaya terus tetap bisa berkembang dan survive gitu ya. Ini tampaknya betul ya dari dua teman. Kalau Yolanda sendiri punya rencana pengembangan diri nggak? Misalnya dalam studi tadi ya, rencana yang memang punya target misalnya, aku memang mau ngejar beasiswa ke sini, aku pengen belajar di Kanada, memang itu ditata dengan rapi rencana pengembangan dirinya atau seperti apa ya? Kalau dibilang ditata mungkin bisa jadi gitu ya. Jadi selama masa kuliah memang apa yang aku ikuti itu adalah serangkaian proses yang harus aku lakukan menurut diriku untuk mencapai goals yang udah aku set atau aku gumulkan gitu. Kalau yang aku gumulkan itu sebenarnya untuk 5 tahun ke depan atau 8 tahun ke depan ingin terjun di bagian profesional energi. Jadi teknisi di bagian energi. Tapi sebenarnya goals-nya ingin ada di birokrasi di bagian energi. Nah, jadi mungkin itu 12 atau 15 tahun ke depan. Nah, tapi aku perlu tahu gimana sih di dunia energi secara profesional dan teknik sebelum aku masuk ke birokrasinya gitu. Itu sih planningnya, makanya dalam masa studiku selain aku belajar teknik, aku mengikuti beberapa hal ekskul gitu ya, atau UKM lah ya bahasa mahasiswa. Misalkan kayak MUN tuh Model United Nation, itu jadi kayak ada simulasi PBB, jadi delegasi-delegasi negara. Nah, itu sebenarnya rangkaian-rangkaian yang sengaja memang aku lakukan di masa mahasiswa untuk mempersiapkan set yang tadi udah digumulkan gitu. Dan juga ketika dikasih kesempatan untuk ke Kanada tahun lalu, itu juga sebenarnya sebuah proses yang aku maksudnya bagian dari proses itu, karena aku ingin tahu bagaimana sih karakteristik masyarakat internasional ketika nanti misalkan memang diberikan kesempatan oleh Tuhan ada di bidang birokrasi. Nah, aku bisa tahu gimana sih masyarakat internasional dan gimana ketika kita ada berdiri sebagai pemimpin atau delegasi negara kita tahu gimana cara bersikap atau bahkan berespon sama negara-negara yang akan berkoordinasi sama kita, kayak gitu sih. Oh, wow, mantap sekali. Nah, ini tadi Cis belum jawab juga sih ya. Siapa yang mempengaruhi untuk bikin rencana-rencana semacam itu? Sampai kepikir ya, masih muda, integrasi teologi dengan pertanian. Waduh, saya nggak mikir ya. Kalau siapa yang mempengaruhi untuk sampai memikirkan sejauh itu, sampai sejauh itu? Kalau yang mempengaruhi sebenarnya juga itu nggak ada juga, kayak itu kayak kalau mungkin di teologi itu dari orang tua sih, Kak. Dari orang tua juga kemarin juga sempat kayak ya mungkin dilihatnya kayak kayak seolah-olah kan sering lebih belajar ke teologinya gitu. Jadi di sini kalau misalkan nanti di teologi aja gimana untuk lanjut S2-nya gitu, Kak. Jadi lebih terus akhirnya semakin kesini juga kepikirannya ya kan aku di bidang pertanian juga, jadi harus dimanfaatkan juga ilmu yang udah aku dapat di bidang pertanian biar itu nggak basi, nggak sia-sia gitu kan. Jadi lebih baik diintegrasikan antara teologi itu dan juga di pertaniannya sehingga juga bisa menjangkau orang-orang terutama di pedesaan itu, Kak. Karena kalau saya sendiri pengennya emang pelayanannya juga di pedesaan gitu sih, Kak. Karena orang pedesaan juga banyak yang pertanian juga. Petani sih.
Bapak hamba Tuhan, keluarga ada latar belakang pelayanan. Kalau di GKJW kan ada yang namanya majelis, Kak. Itu ibu majelis, bapak itu pengurus gereja. Oh, memang ya, jadi ini negaranya gitu, melihatnya begitu. TB ketimbang kuliah kayaknya nggak masalah. Ini disuruh gitu ya. Memang itu bagus ya, makanya mengintegrasikan bagaimana ilmu yang didapat dengan kerinduan untuk teologi itu juga satu bagian yang memang harus diapresiasi gitu ya. Dan itu memang sesuai dengan pelayanan mahasiswa, biasanya kan kayak gitu, mengintegrasikan antara iman dan ilmu gitu. Luar biasa. Nah, kalau Yolanda sendiri siapa yang mempengaruhi untuk akhirnya bikin semacam rencana pengembangan yang detail gitu. Cuman saya tadi lihat dengar teman-teman berdua ini nggak ada rencana pengembangan diri untuk menikah, berpasangan tuh nggak ada. Belum masuk usia yang rawan gitu. Kalau aku siapa yang mempengaruhi, sebenarnya sudah ada apa ya, kalau bahasa kita ya, panggilan hidup gitu ya ibaratnya. Jadi sudah ada menangkap visi itu sejak SMA kelas 11 ya, kelas 2. Jadi memang dari PKK dan KTB-ku sejak SMA terus dikembangkan hingga kuliah, dan itu juga diperkuat sih sama komunitas yang ada di lingkupanku gitu. Jadi pengaruh kelompok kecil, pemimpin kelompok kecil ya? Iya, benar. Diajarin untuk bikin goal gitu ya. Semoga kalian juga diajarin bagaimana menetapkan kapan berpasangan ya, supaya enggak. Targetnya bukan hanya mengembangkan diri aja ya gitu ya, tapi mengembangkan dari mana sendiri. Mengembangkan diri tuh, bro. Menjadi berdua gitu ya, menjadi bertiga, berempat, dan berberapa lagi gitu. Supaya nanti Yolanda yang sudah belajar masak tuh nggak sia-sia kan? Oh iya, benar. Ada yang dimasakin gitu ya. Oh iya, ada yang dimasakin. Tapi bagaimana kalian menata ya, maksudnya setelah itu kan menata untuk planning ke depan, tapi bagaimana kalian menata dengan tuntutan-tuntutan begitu ya, dari keluarga, juga seperti apa, ini kan tadi kan bicara masalah tentang studi dan juga tentang pengembangan diri, tapi bagaimana kalian menata untuk juga tuntutan keluarga, jadi ada kan tuntutan dari keluarga seperti apa gitu, sama di rumah, apalagi kan di rumah gitu ya, di rumah itu pasti banyak tuntutan, lebih sering banyak tuntutan. Oke, silakan. Yolanda dulu deh. Oke, mungkin kalau pas lagi masa-masa sekarang tuntutannya itu ini ya, waktu bersama gitu. Karena ketika online gini malah bukan semakin berkurang, kegiatannya malah semakin banyak gitu. Nah, dan agak aneh sih ketika di rumah tapi ngomongnya sama laptop terus gitu ya. Terus ini lagi ngapain, itu sih tantangan dan tuntutannya, gimana caranya bisa manajemen waktu dengan baik gitu, karena kan kondisinya segala apapun dikerjakan di rumah ya kan, jadi akhirnya semua bercampur-campur. Nah itu gimana aku belajar untuk punya bagian-bagiannya masing-masing, memanajemennya dengan baik, itu sih. Cuma sampai sekarang pun masih belajar karena seringkali tidak tertata dengan baik gitu, karena semua dilakukan di rumah, jadi kayak campur aduk semua kayak gitu. Kamu anak keberapa sih, Dek? Yolanda anak keberapa? Anak pertama, Kak. Oh, dari? 2 bersaudara. Apalagi anak pertama gitu ya, kayak tuntutannya lebih tinggi biasanya begitu. Iya, benar. Bukan begitu, Victor? Saya sekarang suami pertama ya, jadi bukan anak. Kalau Krista gimana melihat bagian itu, jadi tuntutan, apalagi kan kamu sore kerja, skripsi juga, gitu.
Bagaimana menata itu? Gitu. Kalau menata itu sih kayak apa ya Kak? Kebetulan kayak seminggu ini belum bisa belum bisa waktu untuk mengerjakan skripsinya itu kan cuma dikit karena dari pagi itu biasanya ada panitia sertifikasi. Terus panitia sertifikasi nanti jam 3 itu langsung lanjut kerja sampai malam. Kadang malam itu masih ngerjakan dikit juga sehingga habis itu pasti capek. Dan gimana ya, cara ngaturnya itu manajemen waktunya kan juga sebelumnya kan juga sudah pernah belajar mengenai manajemen waktu. Soalnya kan juga saya pernah mengikuti beberapa UKM juga, sehingga dari situ juga pernah juga belajar manajemen waktu, bagaimana yang benar, kayak kan juga ada skala prioritas juga. Nah, dari skala prioritas itu kita bisa menentukan, oh ini bisa kita kasih waktu sampai segini, oh ini cukup, gitu kan, kita juga bisa menentukan itu semua, gitu Pak. Nah, ceritanya tantangannya banyak nih, dan juga manage-nya juga itu ini juga ya, Dik. Betul hikmah. Ya sama saja ya sama kita ya. Maksudnya kegiatan tidak makin berkurang, tapi juga masa online ini makin bertambah juga, banyak pilihan gitu ya. Webinar, pertemuan online, KTP online, dari KTP ke KTP. Dari pertemuan ke pertemuan, dari seminar ke seminar gitu ya. Dari kuliah ke kuliah gitu ya. Dan seterusnya. Ya ini luar biasa sekali ya. Senang bisa sharing-sharing dengan teman-teman hari ini. Dan untuk pemirsa ya, untuk yang nonton Roomline hari ini gitu ya, kalau mau membagikan pengalaman dalam konteks mengembangkan diri, bisa tulis di kolom live chat gitu ya, dan supaya kita semua juga saling berbagi, bisa saling lihat, oh ternyata memungkinkan ya, walaupun situasi seperti ini kita tetap bisa mengembangkan diri. Dalam hal apapun berarti. Ya. Dalam hal apapun. Dan Cis dan Yolanda membuktikannya, mereka tetap punya pikiran yang masih bisa begini, ada yang bisa dikembangkan gitu ya, baik masak, bahkan bikin usaha gitu ya, dan seterusnya. Cuman sayang aja mereka nggak mikir pasangan hidup ya di tengah situasi ini. itu mungkin belum, terpikirnya mungkin belum. Iya. Oke, nah sekarang acara kita apa lagi nih? Kita kayaknya perlu ngundang pakar ini ya. Iya, kita akan mengundang pakar begitu ya, yang kita punyai gitu ya, Kak Agung gitu ya. Mari kita akan sambut Kak Agung gitu. Silakan Kak Agung. Waduh. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore menjelang malam. Iya. Tapi untuk memperkenalkan diri meskipun sudah banyak yang tahu, tapi untuk kolom ini, untuk acara ini boleh memperkenalkan diri saya lagi, gitu ya Kak Agung. Ya, saya Agung Kurniawan, saya seorang staf Perkantas juga, tapi juga seorang psikolog klinis. Ya, pelayanan di Perkantas juga di Griapuli AC. Mentor saya untuk psikolog klinis emang penangani permasalahan remaja dan dewasa muda. Termasuk percintaan dan persiapan perkawinan dan sebagainya. Ini bisa termasuk di pengembangan diri tadi, bisa termasuk mungkin kalau Kak Agung gitu ya, dalam pernikahan. Kayaknya memang pandemi ini menghambat orang untuk menemukan jodoh. Gitu. Jodohnya sebatas dunia maya Kak Agung. Iya, jodoh sebatas dunia maya. Oke, Kak Agung. Apa namanya, Kak Agung, nah ini kenapa ya, maksudnya dalam konteks kita saat ini gitu ya, boleh nggak sih kita berhenti untuk mengembangkan diri, dan kenapa kok boleh atau nggak boleh? Boleh sih, boleh saja, tetapi nggak bisa kita secara natur, karena manusia itu diciptakan untuk terus berkembang. Meskipun artinya
pertumbuhan itu adalah suatu yang diniscayakan ya. Artinya natur manusia itu memang terus berkembang. Ya ini saya membahas secara psikologis ya. Nanti kalau secara Alkitab, Mas Bro berdua bisa lebih canggih daripada saya. Tapi memang pada dasarnya begitu. Sebenarnya pada waktu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu sebenarnya Allah ingin kita terus bertumbuh di dalam keserupaan kita dengan Allah. Cuman terhambat karena dosa kan begitu. Tapi secara natur Allah ingin kita terus bertumbuh makin serupa seperti Allah. Jadi gambar dan rupa Allah yang Tuhan ciptakan itu kan berupa benih. Nah itu terus dikembangkan sehingga makin hari makin bertumbuh. Di Alkitab banyak kan, berkali-kali dari benih makin berakar, makin bertumbuh. Nah kata-kata itu sebenarnya secara implisit mengindikasikan bahwa manusia itu adalah manusia yang memang harus bertumbuh dan berkembang. Boleh berhenti, boleh. Cuman kalau itu kita melawan natur, maka yang terjadi adalah kalau dalam istilah psikologis gangguan psikologis gitu. Kalau kita berhenti untuk mengembangkan diri, maka kita akan stres sebenarnya. Coba teman-teman sendiri ya, di pandemi, kalau teman-teman tidak kreatif mencari pengembangan diri di rumah dekam seperti burung kenari yang di dalam sangkar yang iso dipepet pagi hanya dikasih makan terus dijemur digantang gitu ya, akan mati gitu kita. Akan mati gitu. Jadi Viktor Frankl misalnya salah seorang ahli psikologi yang menciptakan logoterapi. Itu banyak orang waktu di camp-camp Nazi itu sebenarnya mereka nggak dihukum pun kalau mereka sedih dan depresi mati sendiri gitu. Karena orang yang depresi akan mengaruhi seluruh organnya. Gitu. Karena kita menjadi satu kesatuan antara tubuh dan emosi. Kalau kita emosinya itu depresi, maka organ kita tidak berkembang, lama-lama mati. Jadi kalau kita tidak berkembang, itu kita melawan natur sebenarnya. Jadi meskipun kita tua, jangan berhenti untuk bertumbuh dan berkembang sampai kita mati gitu. Namanya hidup itu kan berarti perkembangan, pertumbuhan namanya hidup ya kan. Kalau tidak hidup kan mati itu berarti udah selesai perkembangannya kan. Berarti demi keutuhan kita sebagai manusia kita nggak bisa mengembangkan diri ya kan. Jadi betul, sip. Memang Cis sama Yolanda itu sudah jadi manusia ya karena terus mengembangkan diri. Yang sulit sekali. Tapi bagaimana gini Kak, maksudnya ketika ini kan bisa dikatakan ya karena pertama kali ketika masuk ke dalam semua dikerjakan dari rumah itu kan satu yang pasti bicara masalah kenyamanan begitu ya. Wah semuanya akhirnya dikerjakan dari rumah, akhirnya membuat orang justru tak berkembang nih dan membuat segala sesuatunya jadinya kayaknya sudah terbiasa begini, sudah terbiasa begitu dan lain sebagainya. Itu bagaimana mengatasinya berarti Kak? Apakah bagian itu? Perkembangan itu kan tidak ditentukan oleh tempat dan ruang. Sebenarnya yang paling penting itu adalah makna. Meskipun kita di dalam penjara, seperti Pak Ahok misalnya, atau seperti Rasul Paulus lah, penjara itu tidak menentukan dia menemukan makna hidupnya, dan makna hidup itu mendukung, menyokong dia untuk semangat untuk hidup. Jadi tidak ada alasan kita di dalam tempat yang terbatas kita tidak bisa berkembang. Ya, Rasul Paulus pun menulis di sana, di dalam penjara dia menulis. Dia mendoakan, dia tetap berpikir. Artinya dia mengembangkan dirinya. Yang bisa dilakukan adalah berdoa dan menulis, kan begitu. Tapi itu dia menemukan makna hidupnya, gitu. Jadi apapun, meskipun kita dimanapun, dalam kondisi apapun, terbatas seperti apapun, asalkan kita menemukan meaning, sebenarnya kita akan tetap merasa bahagia dan itu fine-fine aja buat hidup kita kan. Sebenarnya begitu. Jadi bukan masalah tempat, gitu. Tapi masalah apakah kita menemukan hal yang bermakna dalam hidup kita begitu. Ya. Bukan masalah jadi iya. Dan manusia itu kenapa? Bukan masalah tempat tapi menemukan makna gitu ya. Betul. Itu yang paling penting. Ya. Ini sudah kayak Khalil Gibran aja ya.
Ya, Kak, kalau misalnya cara mengeksplor diri supaya tahu potensi dan kemudian tahu bisa fokus mengembangkan, kira-kira ada pro tips nggak dari Kakak supaya kita bisa akhirnya melihat potensi terus bisa mengeksplor dengan tepat gitu ya potensi diri kita dan akhirnya kita juga bisa mengembangkan dengan lebih efektif. Pertama ditentukan oleh kebutuhan, kita lagi butuh apa sih sekarang ini gitu. Jadi kita bisa menemukan bentuk yang tepat dan bentuknya dan sebagainya, caranya dan sebagainya itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Yolanda sekarang lagi butuh, aku butuh untuk ke depan aku mesti harus terjun dalam bidang birokrasi, maka aku harus paham nih mengenai cara berkaitan dengan informatika misalnya, karena dia akan relasi dengan orang informatika, misalnya contoh seperti tadi. Jadi berdasarkan kebutuhan. Yang kedua berdasarkan visi. Kita ke depan mau apain? Nah seperti Yolanda tadi atau si Chris, ke depan aku mau seperti apa? Nah itu akan menentukan apa yang harus aku cari kan. Dan semua harus diambil webinar-webinar itu kan. Gitu. Ke depan aku mau ngapain kan? Gitu. Jadi apa yang akan dilihat itu konsumsi yang paling banyak diambil itu apa? Gitu. Nah seperti jadi, saya lagi kenapa? Jadi berdasarkan visi dan kebutuhan Kak ya? Iya, kebutuhan saat ini apa gitu dan visi ke depan seperti apa menentukan pengembangan dirinya seperti apa. Talenta masuk hitungan nggak Kak untuk urusan ini? Talenta yang kita miliki. Bisa masuk hitungan, bisa talenta yang kita miliki, terus kita merasa kita kurang skill ya, kurang tajam dalam skill berkaitan dengan talenta, kita mau pertajam bisa. Itu kalau yang paham Kak. Tapi kalau bagaimana yang nggak paham tentang kebutuhan diri Kak, bagaimana cara untuk menolongnya gitu. Wah ini yang agak susah. Kalau dia nggak paham, kalau saya ambil aja semua deh gitu. Karena saya menyarankan kita mesti belajar banyak hal tujuannya supaya survival living sebenarnya. Ya kalau orang belum paham apa kebutuhannya, dia nggak paham apa ke depan dia seperti apa, ya ambil aja apa yang ada di depan, ambil ikuti, asalkan kamu mau ndak ikut gitu aja udah. Supaya nanti itu pun berguna buat dia. Karena tidak ada sesuatu yang kita pelajari tidak berguna, karena sebenarnya itu sebenarnya survival living. Satu saat kita kepepet dan kita pernah belajar, itu akan keluar. Gitu. Jadi pelajari saja gitu. Bagi orang-orang yang nggak tahu apa aku harus ngapain mengembangkan diri seperti apa ya udah begitu. Jadi ya Kak, maksudnya belajar sedikit-sedikit itu ada intinya juga meskipun kadang-kala nggak spesifik gitu ya Mas ya. Betul. Tapi ya pokoknya niat lah dan niat untuk mengembangkan diri kan gitu ya. Tapi nggak ngerti aku harus mengembangkan diri seperti apa kan problemnya itu. Ya udah yang apa yang kau bisa sesuaikan dengan uangmu, webinarnya 150 kok kemahalan ya cari yang gratis. Lalu berdasarkan moodmu, berdasarkan kemauanmu gitu aja dah. Berdasarkan waktu ambil aja sudah gitu. Oh iya. Bagi aku sih gitu sih. Kalau tadi saya catat kalau misalnya orang masih bingung dengan visi hidupnya, yang di depan itu dimaksimalkan aja. Misalnya ada kesempatan apapun dimaksimalkan dulu gitu kan. Betul. Apa yang dia punya kesempatan dan dia bisa ambil aja. Misalkan karena dia nggak tahu kan, ambil aja. Gitu. Oh, iya. Misalnya ada kursus masak, pas ada gratis, ambil aja sudah gitu. Asalkan niat ikut gitu aja. Modalnya niat ikut dan niat ingin mengembangkan diri itu yang penting. Nah berarti maksudnya itu pasti ada bagi yang belum punya visi itu nolong juga nggak kayak akhirnya menemukan passionnya terbesar apa? Ya betul. Oh, iya. Betul sekali. Jadi dari jadi nggak boleh membatasi diri gitu ya. Aku belum ngerti visiku nih. Betul. Nggak usah pengembangan diri lah. Aku doa dulu, cari visi, baru kemudian kalau sudah ketemu visi belajar. Nggak boleh. Seringkali kan kita bersikap begitu ya. Agak. Iya. Oke. Mungkin kita sama Yolanda ada pertanyaan nanti bisa langsung aja begitu ya kalau sama Kak Agung begitu ya. Jadi kalau seandainya Kak Agung, Yolanda sama Krista bisa tanya. Yolanda mau tanya? Iya, aku mau tanya Kak. Oke, silakan.
Aku nggak tahu sih ini apa pertanyaannya cukup kontradiktif sama tema kita kali ini atau enggak. Kan tadi Kak Agung bilang kalau manusia itu memang naturnya tidak bisa berhenti untuk berkembang gitu ya. Nah, kalau kita temanya hari ini kan produktif, cuma produktif di tengah pandemi gitu ya. Nah, ternyata banyak orang-orang yang kutemui atau ada tren-tren gitu ya. Misalkan aku baca di Twitter atau di Instagram, tren yang bilang ini pandemi malah waktu untuk rehat gitu. Nah, sebenarnya sejauh mana sih batasan rehatnya manusia dan sejauh mana sih batasan produktifnya manusia gitu, apalagi tengah-tengah pandemi seperti ini. Itu sih pertanyaanku. Ya, batasannya stres. Kalau rehatnya terlalu lama dan kita sudah mulai bosan, berarti itu sudah hati-hati. Berarti sudah nggak boleh berhenti produktif, itu harus move lagi. Jadi kita mulai stres enggak, mulai bosan enggak gitu. Kalau sepanjang kita belum bosan istirahat, belum bosan di rumah, berarti sebenarnya butuh waktu istirahat. Nah, yang tahu kan kita sendiri ya, tiap-tiap orang beda kan gitu. Jadi orang tuh sebenarnya kalau orang tuh berhenti produktif, kita merasa pasti tubuh akan respon stres. Tanpa kita sadari pasti stres. Karena emang tubuh kita ingin berkembang kan begitu. Misalnya contoh ototnya butuh berkembang, makanya butuh olahraga begitu kan. Kalau begitu nggak dilatih, stres, tubuh kita akan sakit. Gitu kan, tubuh kita akan merespon gitu. Meskipun termasuk di dalamnya ketika kita berhenti mengembangkan diri, sebenarnya tubuh kita akan merespon juga gitu. Itu sebenarnya. Mulai sakit-sakitan gitu. Makanya kalau kita semakin banyak mengembangkan diri, kita akan semakin sehat juga secara tubuh. Gitu. Apa hal ini berlaku sebaliknya juga, Kak? Jadi kalau terlalu produktif, batasnya juga stres. Betul. Ya, itu. Yes. Terlalu produktif juga stres. Burnout. Betul. Bisa burnout. Berarti Kak ya. Ya. Jadi Tuhan sudah set up tubuh kita seperti itu. Ada waktu sabat, ada waktu bekerja. Jadi jangan dilanggar hukum alamnya. Kalau kita melanggar hukum yang Tuhan pasti tubuh akan merespon. Sakit, mulai muncul apa kayak gitu, dan sebagainya. Tapi apa sih Kak, maksudnya kalau kita bisa lihat juga apa yang perlu diwaspadai ya, maksudnya kalau selama kita di rumah, ini kan semua, apalagi Yolanda di Jakarta kan sekarang PSBB lagi begitu ya. PSBB lagi. Apa yang perlu diwaspadai sih maksudnya ketika kita di rumah sehingga membuat kita akhirnya tidak mengembangkan diri gitu sih Kak. Yang harus diwaspadai, rasa malas itu harus diwaspadai. Ya, karena kalau sudah mulai PSBB gini kita mulai bisa terbiasa malas, terbiasa nggak ngapa-ngapain, akhirnya itu justru berbahaya buat kita. Itu perlu diwaspadai sebelum itu terjadi gitu. Kalau sudah malas akhirnya nggak mau ngapa-ngapain, lama-lama itu depresi gitu, karena kita nggak aktif begitu. Jadi sebenarnya orang nganggur itu kan sebenarnya stres juga dia, makanya dia cangkruan di warung kopi itu kan sebenarnya ngatasi stresnya, karena dia sebenarnya nggak tahan itu dia nganggur itu sebenarnya gitu. Maka dia cari kreativitas, bekerja, mencuri, maling gitu. Itu kan sebenarnya kreativitas pengembangan diri yang salah gitu ya. Bagaimana mencuri yang efektif begitu ya Kak ya. Iya gitu. Cis, ada yang mau ditanyain, Cis? Kalau ini Kak, gimana sih cara menimbulkan apa ya, atau menumbuhkan motivasi agar ingin berkembang? Soalnya biasanya kan ada orang yang udah malas nih, contohnya kan udah malas, udah punya pemikiran tapi akhirnya dihilangkan lagi pemikirannya karena lebih nyaman ginilah, malas-malasan aja gitu kan. Banyak faktor membuat orang itu takut untuk melangkah ya, nggak pede misalnya, ya, atau dia takut salah,
Kalau udah percaya diri kan malu atau apa, nggak percaya dengan dirinya bahwa dia punya potensi, lalu takut salah, atau dia pernah mengalami trauma kalau salah itu dimarahi, disalah-salahkan, atau pernah dia diledek karena dia salah. Jadi banyak faktor membuat dia akhirnya udah gini aja deh gitu. Gitu kan. Klien-klien saya beberapa kan begitu. Jadi takut gitu. Sebenarnya mereka punya potensi dan ingin maju tapi takut mau maju gitu. Nanti karena akhirnya di ujung-ujung konseling mereka punya pengalaman bahwa ketika dia salah sama gurunya justru disalahin, dihukum gitu kan. Padahal kan enggak apa-apa salah gitu. Orang harus berani salah. Gitu kan. Yang penting kan bukan jawabannya tapi mengencourage dia untuk berani kan. Nah, faktornya banyak sih Chris, kenapa orang itu tidak punya semangat untuk maju. Tapi sebenarnya secara natur manusia kalau mau ditelusuri, itu sebenarnya orang tuh pengen maju pasti. Nggak ada orang nggak pengen maju. Itu makanya perlu dibantu kan gitu ya. Perlu dibantu. Ada orang-orang yang dengan pendidikan tertentu tuh nggak ngerti aku harus ngapain ya. Karena pendidikannya kurang. Makanya butuh informasi. Nah, itulah pentingnya kita di tengah pandemi ini mengumpulkan sebanyak mungkin informasi supaya kita makin kreatif. Ketika kreatif, maka kita nggak berhenti mengembangkan diri. Itu. Kasihan untuk orang-orang yang nggak bisa ngapa-ngapain karena tingkat pendidikan dan informasi yang terbatas. Kasihan sekali nggak bisa mengembangkan diri. Gitu. Aku nggak bisa kerja apa-apa di PHK gitu ya. Terus aku kerja apa ya, stres itu. Sebenarnya kan bekerja itu kan gampang gitu ya. Cuman karena keterbatasan dia nggak bisa online, keterbatasan dia nggak bisa menguasai IT, itu membuat dia akhirnya aku harus kerja apa, bingung gitu kan. Beda dengan kita yang sudah terpendidikan, kita bisa jualan online juga, sehingga kita makin kreatif. Bisa jadi barista juga, bisa jadi betul, semakin jadi barista gitu. Kan sebenarnya orang-orang yang kreatif. Kenapa? Enggak, barista dan juga laundry kan yang dikembangkan barista itu kan sekarang. Oh, iya, Itu jadi pengembangan diri itu natur manusia sebenarnya yang Tuhan menciptakan kita untuk itu. Cuman ada yang ngeluh Kak, pernah satu kali kan selalu banyak webinar, banyak siaran bilang produktif di masa pandemi gitu ya. Terus ada teman saya bilang, tapi saya nggak bisa produktif di masa gini gitu. Malah tuntutan untuk menjadi produktif itu bikin saya stres gitu. Dan saya nggak apa salah saya tidak produktif di masa pandemi? Ukuran produktif itu apa? Apa salah kalau saya nggak bisa mengembangkan diri yang lebih di tengah situasi ini dan seterusnya? Nah, apa ya Kak ya? Mungkin situasi seperti itu juga dialami kali ya oleh teman-teman kita yang nonton ini. Gitu. Nah itu apa saran Kakak jika memang ada hal pernyataan semacam itu? Karena akhirnya dia tidak menemukan meaning. Terlalu banyak ikut webinar, terus apa yang harus aku lakukan? Harusnya sih jangan terlalu banyak webinar, tapi setelah ikut webinar apa yang bisa diterapkan. Jadi harus menghasilkan create something, menghasilkan suatu karya dulu, baru ikut webinar yang lain. Sehingga dia merasakan, produktif itu ternyata menyenangkan. Gitu. Karena kadang-kadang kita di tengah pandemi ini, ya. Ukuran pengembangan diri ini bukan masalah jumlah ya Kak ya, tetapi create meaning gitu ya. Betul. Meaning. Seperti Yolanda tadi atau si Chris, begitu dia tahu cara masak, harus dilakukan dulu cara masaknya begitu. Nah, kebanyakan orang sekarang kan hanya diisi, banyak ikut webinar, tapi nggak ngapa-ngapain, hanya informasi. Akhirnya harusnya menjadi meaning, akhirnya tidak menjadi meaningless akhirnya gitu. Kan gitu. Jadi ukuran produktivitas adalah bukan berapa banyak, ukurannya bukan hanya masalah seberapa banyak kita dapatkan, tapi juga apa yang dapat kita hasilkan kan. Nah itu yang penting tuh muncul satu-satu karya-karya. Itu nggak apa-apa ya Kak, berarti kadang-kadang kan orang takut gagal begitu kan, seperti yang disampaikan tadi yang Adi sadar ya, kadang-kadang orang takut gagal, berarti kan gagal nggak apa-apa asal tetap punya hati untuk terus menghasilkan begitu ya berarti. Betul. Gagal sebenarnya
gagal dan kehancuran itu beda kan. Kalau kehancuran itu ketika kita tidak melakukan. Kalau gagal itu justru ya memang proses kan begitu. Dan yang penting kan gagal itu menghasilkan kan sudah. Yang perlu adalah dievaluasi gitu. Iya. Jadi jangan memikir kegagalan. Iya betul. Jangan stres sama kegagalan gitu. Nggak masalah gitu. Saya pun kan gagal banyak hal. Salah satu pengembangan diri saya kan bagaimana menurunkan berat badan saya. Itu salah satu pengembangan diri saya. Jadi saya banyak baca di internet model-model diet dan aku lakukan senam-senam apa yang cocok, dan akhirnya aku banyak menemukan, dan akhirnya ketika aku lakukan aku makin bisa mengevaluasi, oh ini loh kenapa berat badanku selama ini ketika aku diet sulit turun. Aku menemukan akhirnya dan menemukan gitu, karena aku coba terus tanpa putus asa. Sudah olahraga, udah jogging, kok belum ya, kenapa? Pelajari lagi. Udah loh, sampai akhirnya aku apa? Diet nasi, tidak makan nasi. Turun, tapi lambat juga. Kenapa aku tidak makan nasi, sulit turun. Pelajari lagi. Gitu. Ternyata tubuhku tetap butuh karbohidrat, cuma sedikit. Gitu. Sehari cukup sekali aja, tapi harus ada unsur karbohidrat supaya metabolismeku tetap ada, dan harus banyak sayur. Ternyata setelah aku lakukan itu, dan olahraganya nggak terlalu parah sih, olahraganya pokoknya 20 menit aja. Pokoknya aku bugar, ternyata justru turun, nggak perlu jogging lama-lama 1 jam, nggak perlu ternyata. Dan lingkar pinggangku turun gitu ternyata. Oh gini, nah itu akhirnya aku ada makna ya, dan semangat, ternyata bisa aku gitu. Dan memang tubuhku tidak seperti tubuhnya orang lain yang dalam 1 bulan bisa turun 10 kilo. Gitu. Tubuhku mungkin hanya 1 bulan 1 kilo gitu. Jadi tubuh orang beda-beda. Jadi aku tetap mengucap syukur. Tapi ya itu, aku mengembangkan diri dalam hal diet. Dan gagal nggak apa-apa. Gagal nggak masalah. Gagal, oh nggak turun-turun semenjak diet ini ya. Wangel sampai kadang-kadang aku putus asa. Duh wes ya apa sih aku ini. Diet ini gagal, terus Jarno gemuk aja bilang gitu. Tapi nggak boleh putus asa, coba lagi cari obat, cari gitu. Jadi gagal tidak masalah, itu bahkan bagian dari proses pengembangan diri. Akhirnya kita tahu mana yang keliru, mana yang perlu. Betul. Sip, setuju. Nah, kadang-kadang dalam pengembangan diri itu yang paling ditakutkan ketika mau melangkah masuk itu gagal, ditolak atau yang lain. Tapi sebetulnya itu satu proses juga supaya kita motivasi untuk lebih maju lagi. Gitu ya. Betul. Nah, tadi kan yang Kak Agung sampaikan yang Kak Agung sampaikan tadi kan, kalau emang kita belum menemukan, yang di depan itu ambil aja gitu ya semuanya. Itu bagaimana sih Kak bisa membedakan, maksudnya emang itu akhirnya kebutuhan kita atau sekedar dalam tanda kutip gitu ya, latah. Oh teman-teman ikut ini ya, ikut juga. Teman-teman ikut ini ya, ikut juga. Ya, terlalu banyak yang diikuti, kembali lagi. Ya memang diaplikasikan kan juga akhirnya nggak ada yang cocok. Nah, jadi gimana bisa memilahnya sih Kak? Ini pentingnya intuisi. Kadang-kadang kita sebagai makhluk zaman intelektual ini menghilangkan intuisi. Padahal sebenarnya jangan dihilangkan intuisi itu. Dan harus dipertajam. Jadi kecerdasan intuisi itu perlu tetap dijaga, karena kadang-kadang ketika kita secara intelektual nggak ngerti, aku mesti ngambil yang mana, karena aku belum menemukan. Nah, intuisi itu akan jalan, dan intuisi akan membantu kita. Gitu. Kalau dalam bahasa psikologi bawah sadar kita akan menemukan sendiri mana yang cocok buat tubuh kita, mana yang cocok buat kehidupan kita. Itu intuisi akan menolong. Nah, karena kita terlalu nggak terlatih intuisi, dihilangkan karena menurut kita intuisi nggak perlu. Akhirnya bingung sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya intuisi salah satu kompas. Selain logika berpikir kita merupakan kompas, tapi intuisi juga kompas sebenarnya. Yang jangan dihilangkan sebenarnya kemampuan intuisi itu. Gitu. Kalau antara intuisi dan logika klop itu lebih menolong lagi. Itu. Jadi ada yang tubuh kita atau diri kita itu sebenarnya bisa memilah sendiri secara otomatis mana yang cocok buat diri kita sebenarnya. Itu termasuk diet tadi kan. Diet yang cocok buat tiap orang beda-beda.
Nah, kalau kita melatih intuisi dan melatih logika bersamaan, kita akhirnya tahu, oh ini loh yang cocok buat saya. Gitu. Itu sih, Kak Kris. Jadi jangan takut karena intuisi merupakan satu kompas. Nah, cuman ya itu orang udah banyak perlu mengabaikan intuisi. Iya. Tampaknya sinyalnya Mas Agung. Sinyalnya agak terputus. Ya, cuma tadi kita sudah dapat cukup banyak poin ya dari Mas Agung. Dari misalnya pengembangan diri itu bicara visi gitu ya, ngomongin visi juga gitu. Terus kemudian juga kita nggak mungkin nggak mengembangkan diri. Jadi sebetulnya hari ini Cista, Yolanda gitu ya, itu Cista, Krista itu menjadi manusia ya, karena mereka tetap ini ya, tetap mengembangkan diri di tengah situasi yang nggak menguntungkan seperti sekarang ini ya. Ya, ini Mas Agung sudah kembali lagi. Ya, mungkin Cis sama Yolanda ada yang mau ditanyakan sama Mas Agung tadi ya. Mas Agung terakhir, pentingnya punya intuisi untuk memilih webinar, tapi juga kalau ada logika, itu juga jadi lengkap. Kalau Cis sama Yolanda ada sesuatu yang mau ditanyakan lagi? Kalau aku udah cukup sih, Kak. Oh, udah. Jadi. Kalau Cis gimana, Cis? Cukup, Pak. Oh, cukup. Kalau Mas Yudo, please. Sebelum lebih kepada sini gini sih Kak, maksudnya kalau lebih konsisten gitu ya, akhirnya berbicara masalah konsisten itu kan bagaimana mengembangkan diri dengan tetap menjaga konsistenan itu pasti jauh lebih susah begitu. Itu bagaimana sih Kak, maksudnya menjaga konsisten? Ya makanya perlu mentor juga sih sebenarnya, kita nggak bisa hidup sendiri. Ya karena banyak gangguan. Pertama kita butuh mentor, butuh orang yang ngingetin gitu. Lalu kedua kita juga harus selalu ada evaluasi diri kita. Kenapa? Artinya kita mesti sadar kenapa aku berhenti ya gitu. Cuman kebanyakan orang memang perlu diingetin gitu. Seperti saya pun perlu diingetin supaya tetap konsisten. Misalnya istri saya ngingetin, udah jangan putus asa. Turun nggak? Turun sih, meskipun 1 senti gitu kan. Ya udah, disyukuri. Berarti ada perubahan. Coba dievaluasi lagi, cari kenapa kok bisa susah turun, tapi bisa di mana salahnya gitu. Jadi di dalam mengembangkan diri tetap butuh mentor, butuh orang lain yang ngasih support. Gak bisa memang diri kita sendiri tetap bisa konsisten. Agak susah ya menurut saya sih. Kecuali tekadnya besar, itu pun tekad yang besar pun butuh ya, sinyalnya kayak terganggu Pak Victor. Kembali lagi Kak. Posenya mantap maksudnya. Posenya mantap. Ini. Iya, terputus. Putus. Terputus. Iya, tapi poinnya ini ya, tidak bisa mengembangkan diri sendiri ya, butuh mentor gitu ya. Iya, poinnya adalah itu. Dari bagaimana butuh mentor yang terus mendukung. Karena kan ada satu bagian juga yang seperti Krista itu bukan menjadi hal yang mudah gitu ya, maksudnya kan ketika memulai kayak laundry, kalau barista gitu kan ketika kerja kan juga pasti sulit begitu ya, nggak mungkin kami terus kan gitu kan. Tapi juga laundry juga seperti itu, memulai juga pasti masih ya satu dua, tapi bagaimana konsisten itu juga penting. Ada nggak mentor nih sama Krista dalam ketika menjadi seorang entrepreneur atau ke depan menjadi seorang entrepreneur? Mentor ada Kak, dari teman-teman saya kan kebetulan juga yang barengan sama saya buka usaha di laundry ini kan juga
dia sebelumnya udah pernah buka usaha juga di bidang makanan. Jadi dari temen itu juga akhirnya bisa saling tukar pendapat, tukar pandangan. Jadi bisa tahu juga gimana enaknya, dan juga ada teman lain lagi yang juga menguatkan di bidang itu gitu juga. Nah, kalau Yolanda ada mentor nggak yang terkait dengan tadi kan mimpimu sampai beberapa tahun ke depan sudah dilihat. Gimana saya melihatnya tertata gitu. Ada nggak untuk mentor mengingatkan untuk kembali on the track ini loh, mimpimu kembali birokrasi, terus belajar ini dan itu, mengembangkan diri ini dan itu gitu. Ada nggak mentor-mentor yang mensupport gitu? Ada beberapa mentor sih, sebenarnya komunitas juga sih, kelompok kecil juga komunitas di pelayanan siswa itu yang paling membantu menjaga visi itu sih. Jadi sangat membantu ketika lagi ada pasti fluktuasinya ya dalam hal mengerjakan setiap prosesnya, tapi ada mentor yang mengingatkan kembali ketika memang lagi di down moment gitu, diingatkan lagi. Itu sih mentor yang mungkin PKK ataupun kakak-kakak staff dan teman-teman yang menjaga itu sih. Jadi itu bagian pendamping ya selama aku sedang berproses pada saat ini. Itu ya kembali. Mungkin aku tadi menambahkan tentang konsisten tadi aku. Tadi sempat terputus. Ya, istri saya tadi udah mentor saya. Jadi mentor itu belum tentu orang yang lebih tua ya. Bisa sahabat, pendamping yang ngasih support, itu mentor kita yang misalnya mentor itu yang terus memperhatikan kita. Ya. Perlu itu yang jaga konsistensi. Iya, betul. Oke. Nah, ini kita sudah mendekati masa-masa akhir ini, Mas Kris. Masa-masa akhir. Masalah waktu ya. Iya, masalah waktu. Nah, kira-kira ada hal yang mau ditanyakan di masa-masa akhir ini, Mas Kris? Kalau menurut saya begini, kan ini ke depan pasti akan tetap seperti, maksudnya bukan akan tetap seperti ini ya, untuk beberapa waktu ke depan kondisinya masih belum bisa diprediksikan. Gitu. Ada nggak tips gitu ya Kak Agung untuk mahasiswa yang menyaksikan terutama gitu ya, bagaimana kita bisa mengembangkan diri atau bagaimana kita bisa menemukan, atau ada nggak tools untuk kita memulai gitu ya cara mengembangkan diri gitu. Silakan Kak Agung. Mungkin saya kasih warning aja ya, cara supaya ditakut-takuti aja supaya tetap mengembangkan diri. Salah satu cara kan gitu. Jadi kalau tips sih, temukan kebutuhanmu, temukan visi hidupmu. Kalau kita menemukan kebutuhan, kita tahu mesti mengembangkan dirinya seperti apa dan apa. Visi hidupmu kalau kamu temukan, passionmu kamu temukan, juga akan menolong kita. Tadi Kak Victor ngomong talent ya, bisa juga. Itu akan menolong kita pengembangan diri apa yang harus diambil dan seperti apa gitu ya. Kalau belum menemukan, tadi saya udah ngomong ke Kak Kris, ya apa saja gitu kan, ambil gitu kan, nanti intuisi akan menolongmu. Itu tipsnya. Jadi kalau yang tidak punya passion untuk itu, saya kasih warning aja. Jadi kalau untuk yang menemukan passion tapi ingin mengembangkan diri tapi belum tahu apa yang harus diambil, pokoknya ambil aja, nanti intuisi yang menolong. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya semangat untuk mengembangkan diri, saya kasih warning aja. Ya, orang yang tidak mengembangkan diri itu akan menimbulkan gangguan, karena secara natur kita sebenarnya harus bertumbuh gitu. Jangan tunggu Anda mengalami gangguan stres, depresi dan sebagainya, tubuhmu lebih sakit karena masalahnya kita tidak mengembangkan diri. Marilah kita menjadi pribadi yang sehat secara fisik, secara kognitif, secara rohani, secara keseluruhan, secara utuh kita sehat, selanjutnya dengan cara mengembangkan diri. Itu sih untuk orang-orang yang tidak punya semangat untuk mengembangkan diri. Apa ini ya Kak Agung? Kalau promosi Kak Agung juga boleh ya di sini. Tapi sudah punya hasil, tes bakat minat itu boleh nggak apa-apa. Tidak apa-apa untuk menemukan. Kalau yang nggak ngerti, tapi yang penting kan dia punya
semangat untuk mengembangkan diri, kalau belum tahu boleh ke deakulasi. Tapi bagi orang yang punya semangat, boleh juga ke deakulasi nanti tak terapi supaya punya semangat kan itu. Oke, ya itu ya teman-teman, sekedar promosi ini bisa dipakai untuk para rumanas gitu ya. Dapat minat bisa menghubungi Kak Agung begitu ya, nanti infonya DM lewat IG Perkata Jatim juga bisa gitu ya, sip. Kalau untuk disambungkan ke deakulasi dalam tes bakat dan minat untuk melihat potensi diri dan bagaimana cara mengembangkan. Sip. Ditangani oleh para profesional, betul ya? Waduh. Waduh, ini kayaknya harus ada komunikasi pribadi nih habis ini, kita habis promosi ini, bro. Iya, kalau promoters khusus menggunakan deakulasi secara tim mungkin itu. Oke, nah kita sudah menjelang akhir gitu ya. Terima kasih percakapannya, tapi mungkin pengen dengar suara Cis sama Yolanda untuk terakhir kali di acara ini ya, bukan terakhir kali di dunia. Bukan terakhir kali di dunia ya, di acara ini. Atau kalimat motivasi atau apapun yang ingin teman berdua sampaikan supaya para roomliners itu menjadi manusia yang terus mengembangkan diri. Perlu mikir dulu 5 tahun, oh enggak ya? 10 tahun tapi jangan 5 tahun. Ya, dari ladies first. Mungkin kalau dari aku yang terakhir aku mau bilang gunakan waktu yang ada dan kesempatan yang ada, karena kita nggak tahu di depan akan punya kesempatan untuk belajar atau enggak. Jadi gunakanlah. Good. Sip tuh. Luar biasa. Mantap. Nah kalau Cis, semoga ya. Ingatlah setiap orang yang mengejek dan gunakan ejekan itu sebagai langkah untuk motivasi untuk mengupgrade dirimu lebih menjadi berkembang lagi. Oke. Jadi kalau mengembangkan diri ada yang ngejek, abaikan aja ya. Kita harus berkembang itu. Iya. Terima kasih. Wah, Mas Kris ada pesan-pesan terakhir? Oh enggak. Saya nggak punya pesan-pesan terakhir karena rumusan selanjutnya kayak masih ada jatah saya begitu ya. kontraknya masih jalan Mas gitu. Oh gitu. Nah, oke. Nah, kita sudah sampai terakhir. Terima kasih untuk Cis, untuk Yolanda, untuk Mas Agung juga untuk sharing-sharing hari ini. Luar biasa sekali. Saya juga banyak dapat masukan juga dari sini gitu ya. Dan jangan lupa tetap melihat Roomline minggu depan. Kebetulan minggu depan temanya ini cukup menarik ya. Menarik lah ya. Kalau cukup itu berarti ada tidak menariknya. Ini menarik. Jadi menjadi maba di masa online. Jadi kita akan dengar sharing-sharing dari teman-teman mahasiswa yang berstatus maba ya. Maba mahasiswa baru dan mahasiswa karena ada mahasiswa lamanya juga nanti sharing. Bukan mahasiswa baru ya, bukan mahasiswa baru juga. Di masa online. Kita mau dengar sharing-sharing mereka bagaimana menjalani. Karena minggu depan kemungkinan mereka sudah menjalani minggu pertama ya. Ada juga yang sudah 2 minggu, 3 minggu juga sudah ada. Iya, jadi kita mau dengar pengalaman mereka bagaimana menjadi maba di masa pandemi gitu. Para pandemic warrior ini gimana pengalamannya? Dan tentu saja ada pesan sponsor gitu ya. Kalau terberkati dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, terus kemudian follow Instagram Perkantas Jatim juga dan share ke teman-teman yang lain supaya berkat ini tidak dinikmati sendiri tapi juga dinikmati oleh banyak orang. Demikian ya, Mas Kris. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu depan, gitu ya. Kita sama-sama say goodbye. Dadah. Ya, terima kasih ya teman-teman. Dadah. Terima kasih semua.